Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alvin Hidayat STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Mohon izin kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau memberikan tutorial pada modul praktikum 5A, yakni bekerja dengan base cell. Sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Rohib dan rekan saya sebagai eksekusi perintah yaitu Mahrus Surur, saudara Mahrus Surur, dan Mbak Yesi Nuritesya sebagai pemateri. Langsung saja untuk dasar teori. Yang pertama, sel. Sel adalah command eksekutif, artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintak dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Sel ditandai dengan prompt. Untuk pemakai menggunakan prompt $, dan untuk super user menggunakan prompt pagar. Beberapa macam sel. Yang pertama, /bin/sh. Bourne cell dirancang oleh Steve Bourne dari AT&T. Untuk selanjutnya, yang kedua, /bin/csh. Dikembangkan oleh Unix Berkeley yang dikenal dengan C-main cell. Yang ketiga, /bin/bash. Kompatibel dengan Bourne cell dan juga mengadaptasi kemampuan Korn cell. Perbedaan mendasar antara sel diatasi hampir tidak ada, kecuali pada fasilitas pemrograman dan editing. Untuk yang kedua, profile. Materi yang kedua, profile. Pada saat login, program akan menjalankan beberapa program, yaitu yang pertama /et/profile, berisi shell script yang berlaku untuk seluruh pengguna Linux. Yang kedua, profil untuk setiap pemakai. Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file .bash profile. Untuk materi yang kedua, profil untuk setiap pemakai. Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file .bash_profile. Bila tidak ada, maka file .bash_login akan dicari. Bila tersebut tidak ada, maka dicari file bernama .profile. Yang ketiga, bashry. File ini akan dieksekusi untuk perpindahan dari satu sel ke sel yang lain melalui instruksi su. Materi keempat, bash logout. Pada saat logout, maka bash akan mencari file .bash_logout. Bila ada file tersebut akan dieksekusi sebelum logout. Isi dari /et/profile yakni sebagai berikut. Selanjutnya, pet. Pet merupakan daftar nama direktori bila sebuah instruksi diberikan dari prompt shell. Maka instruksi tersebut akan dicari pada daftar tersebut. PS1 adalah prompt di mana /u sama dengan nama user, sedangkan sh sama dengan nama host, lalu /w sama dengan nama working directory. Untuk yang nomor 3 akan disampaikan oleh rekan kami, saudara Mahrus Surur. Baik, melanjutkan yang disampaikan saudara Rohib, yaitu nomor 3, history. History diadaptasi dari C-shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini telah dilakukan. Catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dapat dilihat kembali, diedit, dan dieksekusi. History memudahkan pemakai untuk mengedit kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada penulisan instruksi maupun parameter.
Navigasi pada daftar history menggunakan karakter kontrol sebagai berikut. 1. P, kontrol plus P, melihat instruksi sebelumnya. N atau kontrol plus N, melihat instruksi berikutnya. Tanda seru, eksekusi kembali instruksi sebelumnya. Tanda seru min 3 kali instruksi sebelumnya akan diulang. Tanda seru 88, ulangi instruksi nomor 88. Nomor 4 yaitu base script. Base script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi base script gunakan sebelum file base script yang berarti eksekusi shell dan tanda titik slash. Berarti file base script berada pada direktori aktual. Untuk selanjutnya akan diteruskan pada rekan kita Yasin Nuridesa. Padanya dipersilakan. Baik, nomor urut 5 yaitu job control. Job control adalah sebuah eksekusi program yang diberikan kepada kernel. Sebuah job dianggap selesai bila eksekusi program tersebut berakhir. Eksekusi job adalah sama dengan eksekusi program, baik proses background maupun proses foreground. Selanjutnya yaitu nomor 6, editor V. V adalah full screen editor, artinya editor tersebut dapat memanfaatkan fasilitas satu layar penuh. V mempunyai dua buah modus. Yang pertama adalah command line sebagai instruksi untuk dieksekusi oleh editor, contohnya seperti teks, mengganti teks secara otomatis, dan lainnya. Modus yang kedua yaitu editing. Editor V menginterpretasikan input sebagai teks yang akan dimasukkan ke dalam buffer editor. Maka program pada bagian bawah layar akan tampil teks inserting. Pada awal V dijalankan, maka program memasuki command mode. Dengan menekan tombol I, maka akan memasuki editing. Berikut adalah kunci-kunci teks editor V dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, kalian di sini bisa mengamati sendiri-sendiri kunci beserta keterangan yang sudah tertera. Baik, untuk selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan percobaan-percobaan yang berjumlah 5. Untuk yang pertama, untuk percobaan pertama akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Yesi Nuridesa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum melakukan percobaan, langkah awal yang harus kita lakukan ialah login pada Ubuntu terlebih dahulu. Nah, setelah login, kita harus membuka terminal terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah yang ingin dilakukan. Nah, jika sudah, kita lanjut ke percobaan pertama, yaitu profile. File bus_profile dijalankan pada home directory pemakai yang login. File bus_profile adalah hidden file.
sehingga untuk melihatnya bisa menggunakan opsi A pada instruksi ls. Jadi kita harus mengetik perintah ls-a terlebih dahulu. Selanjutnya mengetik perintah more.bus.profile. Untuk percobaan yang pertama, nomor 1 ialah profile. Perintah nomor 1 ialah file.bus_profile dijalankan pada home directory pemakai yang login. File.bus_profile adalah hidden file, sehingga untuk melihatnya gunakan opsi A pada instruksi ls. Pertama-tama kita harus mengetikkan perintah ls-a. Setelah muncul tampilan berikut, dilanjutkan perintah more.bus_profile. Nah, ketika muncul hasil seperti itu, kita langsung saja menggunakan perintah more profile. Jika tampilan sudah seperti itu, maka perintah berhasil dieksekusi. Selanjutnya adalah nomor 2, file.bus_logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai host clearing jobs, artinya membersihkan semuanya, misalkan menghapus temporary file atau job lainnya. Melihat file.bus_logout dengan instruksi cat.bus_logout. Spasi. O_. Selanjutnya adalah percobaan 2, yaitu menggunakan fitur history bus. Perintah yang pertama adalah Basel menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses histori dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan panah atas, maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Jadi ketika kita ingin mengulangi perintah yang sebelumnya kita gunakan, bisa menggunakan panah atas pada keyboard. Nah, berikut merupakan contohnya. Selanjutnya adalah perintah nomor 2. Berikutnya, berikan Basel beberapa perintah untuk diingat. Masukkan perintah berikut dan tekan enter pada setiap baris. Pertama-tama kita menggunakan perintah cd terlebih dahulu, kemudian enter. Selanjutnya ls-l spasi slice etc. Maka akan muncul tampilan seperti itu. Dilanjutkan dengan perintah ls-l. Kemudian dilanjutkan dengan perintah boami. Kemudian perintah yang terakhir adalah buku. Setelah semuanya muncul tampilan seperti yang dipraktekkan, maka perintah berhasil dieksekusi. Yang nomor 3 selanjutnya, untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada histori, dapat menggunakan perintah histori untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Jadi di sini kita menggunakan perintah histori. Nah, berikut merupakan hasil dari perintah tersebut.
Berikut merupakan perintah-perintah yang pernah dilakukan atau dimasukkan pada Ubuntu. Selanjutnya yaitu nomor 4. Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas. Tapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara yang mudah menggunakan nomor pada perintah histori atau mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci tanda seru, diikuti nomor perintah. Kita harus melihat nomor berapa yang ingin kita gunakan kembali, atau perintah apa yang ingin kita. Nah, di sini kami akan menggunakan perintah woami, yaitu nomor 74. Kita menggunakan perintah tanda seru, kemudian diisi nomor yang kita ingin tampilkan kembali. Maka akan muncul hasil seperti itu sesuai dengan nomor yang diinginkan tadi. Selanjutnya yaitu nomor 5. Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Misalnya tanda seru, tanda tanya, etc, tanda tanya, tanda seru akan menjalankan perintah ls min l spasi slash etc yang sebelumnya digunakan. Kita akan mengetikkan perintah tanda seru, tanda tanya, etc, kemudian tanda tanya. Setelah itu muncul tampilan seperti berikut. Lanjut, nomor 6. Kemudian gunakan perintah histori, maka akan terlihat perintah ls min l slash etc yang kedua, dan bukan tanda seru, tanda tanya, etc, tanda tanya. Kita pada nomor 6 ini menggunakan perintah histori. Nah, hasil yang sama. Selanjutnya adalah nomor 7. Apabila string tidak ditemukan pada perintah histori, maka akan terdapat pesan error. Di sini kita menggunakan perintah tanda seru, tanda tanya, wombat 99 tanda tanya. Nah, berikut merupakan pesan error yang dimaksud. Selanjutnya adalah nomor urut 8. Jika diketikkan tanda seru wo, maka yang dijalankan adalah perintah wo. Tetapi bila Anda ketikkan tanda seru woa, maka yang dijalankan adalah perintah woami. Pertama kita akan mencoba untuk menampilkan perintah wo terlebih dahulu. Kemudian adalah nomor 9. Anda bisa menggantikan string pada perintah histori, terutama pada perintah yang panjang. Misalnya ketik cat /bin /bas, terus opo kuwi? Mocone kuwi tanda ngadeg kuwi. Oh, ya wis, ngono wis, garis ngono wis. Garis tegak ngono. Yo. Kemudian adalah nomor 9. Anda bisa menggantikan string pada perintah histori, terutama pada perintah yang panjang. Misalnya ketik cat /bin /bas garis tegak strings garis tegak grep cell garis tegak les dan tekan enter. Maka akan menampilkan semua string pada file /bin /bas yang berisi kata cell. Untuk keluar tekan key
Jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetik perintah yang panjang lagi, tetapi cukup ketik sel alias dan tekan enter, maka akan menggantikan kata sel dengan alias. Perintah yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengetik perintah cat /bin/bus, kemudian garis tegak string garis tegak grep sel garis tegak les. Maka akan muncul hasil seperti pada gambar. Selanjutnya adalah perintah sel kemudian alias. Dan maka perintah akan secara otomatis berganti dengan alias. Untuk keluar dari layar tersebut bisa menggunakan tekan key pada keyboard. Selanjutnya adalah percobaan 3 yang akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Haidorohib. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Yesi Nuritesya. Saya akan melanjutkan percobaan 3 yaitu mengubah fitur history base. Untuk perintah yang pertama, base shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File.base history menyimpan file history yang terdapat pada home directory. Ketikkan perintah cd. Kemudian untuk yang kedua, selanjutnya lihat beberapa baris pada file.base history dengan ketik tile.base history lalu tekan enter. Tile space .base underscore history enter. Jika seperti ini, perintah berhasil. Selanjutnya ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tile base history. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memori. Nah, nanti akan muncul seperti tersebut. Untuk selanjutnya ketik perintah berikut, echo spasi tanda petik ini perintah saya, diakhiri tanda petik. Lanjut, untuk yang nomor 5, logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketika history dan tekan enter, maka perintah echo ini perintah saya akan berada pada baris terakhir. Lihat file.base history, maka perintah tersebut akan terdapat pada file.base history. Ketikkan perintah history garis tegak lurus les.
yang nomor 10, logout dan login kembali sebagai user yang sama, lihat perubahan variabel. Di sini kami sudah logout dan akan login kembali sebagai user yang sama. Kemudian ketikkan perintah set garis tegak grep spasi his size. Untuk yang nomor 11, ketikkan perintah history beberapa kali. Maka perintah ini akan disimpan pada base history meskipun yang diketikkan perintahnya sama. Kita ketikkan perintah history sebanyak 3 kali. Maka perintah tersebut akan tersimpan pada history base meskipun yang diketikkan perintahnya sama. Lanjut yang nomor 12, Anda dapat melakukan konfigurasi base agar tidak menambah perintah ke history. Jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya, hal ini dilakukan dengan menambah variabel hisControl dan diberikan nilai ig_nor_dap pada file spasi.basrc. Ketikkan perintah echo spasi hashcontrol ig_nor_dap tanda petik lebih besar spasi.basrc. Lanjut. Yang nomor 13, logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan beberapa kali history muncul. Kita logout terlebih dahulu. Kita login kembali. Ketik history beberapa kali. Di sini history muncul banyak. 112 history, 109 history, dan ke atas lagi masih banyak ya guys. Percobaan 4 yaitu mengubah from cell. From base cell dikonfigurasi dengan main
setting nilai variabel PS1. Selain menampilkan string statik sebagai prompt, Anda dapat menampilkan menjadi dinamis. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik PS1 sama dengan tanda petik /t tanda titik 2 tanda petik dan tekan enter untuk menampilkan waktu sistem dalam format 24 jam sebagai prompt base. Format dalam HM.2 MM.2 SS. Masukkan perintah PS1 sama dengan tanda petik /t tanda titik 2 diakhiri tanda petik. Maka muncul seperti yang ditampilkan. Lanjut yang nomor 3. Oh, di sini ada kesalahan ya, guys. Lanjut yang nomor 3. Untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM, ketik sebagai berikut. PS1 sama dengan tanda petik /t.2 tanda petik. Selanjutnya yang nomor 4, kebanyakan orang menginginkan prompt base menampilkan current working directory. Direktori dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama direktori. Karakter /w menampilkan hanya nama direktori. Jika current directory adalah home directory, maka tampil prompt. Langsung saja masukkan perintah disesuaikan dengan modul PS1 sama dengan tanda petik /w.2 tanda petik. Kemudian yang nomor 5, ketik cd/user/sbin untuk melihat prompt. Kemudian yang nomor 5, ketik PS1 sama dengan tanda petik /w.2 diakhiri tanda petik untuk melihat prompt sbin. Lanjut. Yang nomor 5 lagi, ketik PS1 sama dengan tanda petik W tanda petik untuk melihat prompt sbin. Di sini sama perintahnya. Kamu mau mood? Iku wes cok, nyapa bebaleni ini. Betul. terang. Ya iya ngerti. Kan iki mau kan USR bin toh. Iki lho jadi USR bin iki lho wes. Oh. Ya kan maru mbok wocong isor iki kan. Iya. Lah iki wis bener. Nyapa mbok Oh, wocong neh. Oh iya ya. Iki lho 6 cok. Iya, saiki 6. Ya makanya. Lanjut ganti terus. Mana? sampai 7 mari ya. Oh, berarti Mahras kok gak jelas nih. Lah apa wis piye? Penake piye? Lek wis 30 ya gak apa-apa to jane. Iya ta jane. Wes ae. Mahras kan wis ngetik, yoan. Bebas. Yes, wis mari. Yo, sekalian bos yo. Itu Oh, sampai iya. itu.
Bisa. Lanjut. Ada beberapa PROM-base lain yang dapat diubah, yaitu PS2, PS3, dan PS4. PROM PS2 digunakan sebagai PROM sekunder. Untuk melihat bagaimana penggunaannya, ketik echo tanda petik hello tanpa diakhiri penutup quote dan tekan enter. Simbol lebih besar dari akan muncul. Hal ini memberitahukan bahwa base menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik penutup quote tanda petik dan tekan enter. Perintah ini akan menyelesaikan PROM PS2 kata tanda petik 2 hello, koma tanda petik. Muncul diikuti dengan PROM PS1 pada baris baru. Ketikkan perintah echo tanda petik hello. Maka akan muncul tanda lebih besar. Ya, seperti ini perintah sudah berhasil dieksekusi. Untuk yang terakhir, nomor 7, Anda dapat mengubah PROM PS2 seperti mengubah PROM PS1. Ketik perintah berikut. PS2 sama dengan tanda petik selesai memasukkan perintah Anda. Titik 2 diakhiri tanda petik. Yang mari wis yo. Tutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Saya sebagai perwakilan dan sebagai moderator akan menutup presentasi pada praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.